Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqillaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah sesudah bulan yang lalu tempat tidak bisa keluar ya. Sekarang diperkenankan oleh Allah, diberi kesempatan lagi untuk bertemu muka di sini untuk menjalankan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, kepada dinul Islam ini, yang kalau bukan karena belas kasihan dan petunjuknya, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau memakai al-Islam. Alhamdulillah yang menunjuki kepada kita kewajiban untuk beribadah kepadanya. Tatkala kebanyakan orang di luar sana, bahkan yang mengaku beragama Islam, mereka tidak memahami, tidak menyadari apa yang seharusnya, yang sebenarnya menjadi kewajiban mereka. Allah memerintahkan kepada semua manusia pada dasarnya, termasuk kita di dalamnya, agar mengabdi kepadanya, karena memang hanya itulah perintahnya sebenarnya. Allah menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan supaya mereka itu beribadah kepada Allah dengan memurnikan din ini karena Allah, tidak dicampur dengan niatan atau perkara yang lain. Kalau banyak manusia tidak memahami, marilah kita ini termasuk dalam golongan orang-orang yang oleh Allah dipuji karena jumlahnya sedikit, bukan karena jumlahnya, tetapi karena keutamaan kedudukan mereka. Kalau Allah Ta'ala menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, di ayat yang lain dikatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari kalangan hambaku ini yang jadi penerima kasih. Artinya dalam soal ini, kalau kita tergolong dalam golongan yang jumlah kita itu sedikit, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, artinya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi golongan yang sedikit yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin yang tersebut di surat Al-Bayyinah, yang banyak dihafal oleh anak-anak kita, karena dalam juz Amma, juz yang 30, sudah jelas bahwa tidak ada perintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Lah manusia banyak tidak memahami ini, sehingga mereka menjadikan ini yang orang-orang Islamnya, agama Islam ini sebagai kesempurnaan hidup mereka, kelengkapan hidup mereka, supaya nanti mendapat keselamatan di jannah. Padahal bukan itu perintah Allah. Perintah Allah itu kamu diciptakan di dunia ini, ada hidup, ada mati, itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, menguji kamu sekalian mana yang lebih baik amalannya, yang mau menuju kepada jannah dibanding dengan mereka yang mengabaikan perkara ini. Yang pokok adalah kehidupan dunia. Sedang di ayat yang lain diingatkan oleh Allah Ta'ala,
La yaghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Kehidupan dunia dan syaitan itu jangan sampai menipu kamu sekalian dari tujuan pokok hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi, bukan untuk mengejek, bukan untuk menjelekkan. Orang di luar sana meskipun yang beragama Islam, bahkan yang keluaran pondok pesantren, bahkan lulusan dari sekolah-sekolah di Timur Tengah, masih banyak yang tertipu oleh urusan dunia, sehingga mereka jadikan al-Islam ini sebagai pelengkap. Kadang-kadang maaf tinggu patut kata orang Jawa, pelengkap supaya nanti bisa masuk ke dalam jannah. Padahal Allah tidak memerintahkan seperti itu. Yang diperintahkan adalah hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah. Adapun soal dunia, Allah menyatakan nahnu qasamna bainakum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang membagi di antara mereka itu ma'isyatahum, ma'isyah mereka, peri penghidupan, mata pencaharian mereka itu kami Allah yang membagi. Jadi ini soal kehidupan ini semua dibagi oleh Allah. Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Bahkan lebih sangat lagi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang merayap di muka bumi ini melainkan atas tanggungan Allah lah rezeki. Nah, kita kalau sebagai orang beriman, mengaku beragama Islam, mengaku beriman, tidak bisa meyakini ayat tersebut. Lalu ayat yang mana lagi yang akan kita yakini? Kalau kita tidak bisa meyakini itu, kita tidak bisa meyakini bahwa Allahu Ahad. Tidak bisa meyakini bahwa Allahu la ilaha illahu. Tidak bisa meyakini bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tidak akan bisa kita yakini. Karena semua Al-Quran itu secara keutuhan, semuanya utuh, harus diterima secara penuh, diyakini sepenuh-penuhnya. Tidak ada sepotong pun dari ayat Al-Quran yang diragukan, apalagi dikafir. Sebab apa? Iman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian lainnya itu hukumnya kafir mutlak, kafir tengik, kafir geledekan, benar-benar kafir. Dia akan lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat ke-85 dan surat An-Nisa ayat 150-151. Dari sana kita tahu bahwa iman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian lainnya itu hukumnya adalah kafir sama sekali. Nah, kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari makan, bukan untuk mencari kedudukan, mencari kelengkapan. Kelengkapan ini kita cari untuk tujuan yang pokok, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita mencari makan, mencari duit, cari tempat tinggal, cari ini, cari perlengkapan, menikah, bergaul, ini semuanya adalah dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Bukan hanya sekedar bersenang-senang. Buat orang yang beriman, itu dunia ini kalau ada yang menyenangkan itu imbuhan saja. Maka sampai seperti diriwayatkan dalam satu hadis, diriwayatkan at-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini ibarat penjara bagi orang yang beriman. Karena begini tidak boleh, begitu tidak boleh, dibatasi semuanya. Tapi jannatul kafir, jannah buat orang kafir karena dia bersenang-senang hidup di dunia. Itu menunjukkan bahwa kita hidup di dunia ini tujuan kita bukan untuk mencari kesenangan, bukan, tapi untuk mencari ridho Allah. Dan itulah yang akan didapat oleh mereka-mereka yang mencari ridho Allah. Apa yang dilakukan oleh orang beriman itu waktu memberikan makan kepada tawanan, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Apa kata mereka sebagaimana dikisahkan oleh Allah Ta'ala? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak ada lain, kami memberikan makan kepada anda semuanya ini, orang-orang miskin dan lain-lainnya, ini karena mencari muka di hadapan Allah. Liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari anda.
Karena Allah kami lakukan. Itulah tatkala Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala memerintahkan Bilal untuk menjadi muadzin. Bilal mengatakan, saya sumpah tidak akan menjadi muadzin kecuali muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan Abu Bakar mengatakan, ya kamu bayar kifarah, kamu jadi muadzin saya. Apa kata Bilal? Ya Abu Bakar, kalau engkau memerintah aku ini karena engkau telah memerdekakan aku dari orang musyrik, aku beli engkau dulu ini, aku merdekakan, kamu merdekakan aku, maka saya akan lakukan ini. Kata Abu Bakar, enggak, kalau enggak biarkan saya tidak menjadi muadzin kecuali muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar walaupun dia tidak nagih itu, khawatir tergambar seolah-olah dia memaksa Bilal untuk menjadi muadzinnya karena ada jasa, karena khawatir begitu. Padahal dia sebagai Amirul Mukminin berhak untuk memaksa Bilal. Tapi karena dia berkata, oh dia kalau gitu ya sudah, kamu tetap jadi muadzinnya Rasulullah, tidak menjadi muadzin orang lain. Macam begitu. Saking hati-hatinya Abu Bakar Siddiq. Nah kembali tadi. Jadi yang pokok kita hidup di dunia ini adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Sehingga di surat Al-Bayyinah yang tadi saya sebutkan tadi ya, dikatakan bahwa innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah mereka itu. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ahli kitab maupun orang Hindu, Buddha dan lain-lainnya itu syarrul bariyah. Orang yang beriman dan beramal saleh ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk yang merayap. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka kekal dan abadi di dalam jannah yang subur, yang mengalir padanya beberapa sumber. Ulaika hum khairul bariyah, macam begitu itu balasan. Lalu dikatakan oleh Allah di sana di akhir ayat itu tadi, sesudah khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho dari mereka itu, dan mereka juga ridho kepada Allah karena pembalasan yang diberikan sebagai balasan untuk mereka itu di akhirat nanti. Dari sana kita dapatkan juga paham bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mencari ridha Allah. Keridhaan itulah, bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Apa hawa nafsu itu? Kalau coro ahli tasawuf, nafsu lawamah. Ini yang suka mencela begitu itu. Mereka menyandarkan pada ayat innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini selalu memerintahkan kepada yang jelek. Tidak bisa dipercaya nafsu manusia, hawa nafsu manusia. Oleh sebab itu hawa nafsu kita ini hanya boleh dituruti kalau berada di dalam rel syariat. Apa saja termasuk nafsu makan misalnya itu. Kulu washrabu wala tusrifu. Dikendalikan. Makan kamu, minum kamu, tapi jangan berlebih-lebihan. Sekedar seperlunya. Kenapa? Karena itu tadi tujuan kamu makan itu bukan untuk sekedar mencari kelezatan, kenikmatan di mulut sebentar lalu hilang dah. Tapi ini adalah untuk yang lebih jauh lagi. Apa itu? Biar badannya kuat untuk bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan begitu bahkan bukan hanya itu saja. Rasulullah mengatakan, saya ini tidur, tetapi saya dengan tidur saya ini berharap nanti saya dapat kuat untuk bisa beribadah lagi, bangun malam. Artinya tidurnya pun diberi pahala. Sebagaimana makannya orang yang beriman juga mendapat pahala. Kenapa? Karena dia makan biar badannya kuat bisa beribadah kok. Padahal mulutnya yang merasakan kelezatan. Kan tidak ada suruhan. Kalau orang beriman makan harus cari yang pahit-pahit. Nasi harus setengah mentah, itu kan tidak gitu toh. Makanan harus yang tidak enak kan tidak boleh. Makan yang lezat. Rasulullah makan sarit, minum susu, makan kurma, pakai madu dan sebagainya boleh.
tidak dilarang. Tapi tujuan dari makan minumnya tadi adalah untuk menguatkan fisiknya, bisa beribadah kepada Allah. Entah itu dengan sholat, entah itu dengan hal-hal yang lainnya lagi. Itu yang diajarkan dalam al-Islam. Ayuhan nas, yang perlu kita perhatikan ialah, ayo kita menjadikan hidup kita seperti itu. Jangan seperti kebanyakan orang di luar sana yang mereka tidak memahami karena tidak pernah mempelajari dinul Islam, tidak pernah mendapatkan nasihat. Alih-alih mendapatkan nasihat ad-dinun nasihat, karena juga maaf saudara-saudara saya, sebagian kiai, sebagian ulama, sebagian mubalik, sebagian ustadz pun tidak memahami tugas mereka. Mereka menyangka mengajar, bertabligh, berdakwah itu juga sekedar mata pencaharian, seperti orang menjahit, seperti orang berdagang, seperti orang buruh dan sebagainya dan sebagainya. Ini kekurangan, kesalahan sebagian besar manusia. Loh, kalau begitu yang benar Anda sendiri, saya tidak pernah bicara begitu. Akan tetapi kita harus bersyukur bahwa oleh Allah kita ditunjuki kepada dinul Islam yang kita harus beramal dengan. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga kalau kita mau pelajari dinul Islam, kita berhati-hati di dalam hidup ini, jangan sampai melanggar aturan Allah, berusaha mengamalkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang kita sudah memahaminya, maka dengan itulah kita mengharap ridho Allah Ta'ala. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Padahal kalau kita kembali kepada pokok amal, pokok perintah dari Allah Ta'ala, baik, Allah mengatakan pada pokoknya manusia hidup di dunia ini disuruh beribadah kepada Allah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi untuk bentuk ibadahnya macam apa? Sholat, puasa, misalnya begitu. Apa yang lain? Ya, ada rumusan yang lain. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, mewajibkan bahwa jangan kalian itu menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini masalah ubudiyahnya yang sering disebutkan ibadah makhluk. Wa bil walidaini ihsana. Dan urusan yang kedua, urusan muamalah yang sering disebut demikian itu, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tugas itu adalah tugas yang dibebankan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau ibadah makhluk, ibadah yang khas yang sudah ditentukan, kamu beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kemudian dalam urusan muamalah ini yang paling pokok, yang pertama kali kamu harus lakukan ialah berbuat baik kepada kedua orang tua. Bukan karena saya jadi orang tua terus ngomong begitu, bukan. Tapi karena Allah menetapkan yang demikian itu. Saya juga sebagai anak, saya punya kewajiban kepada orang tua saya. Islam mengajarkan tatkala orang tua sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah meninggal, anak masih punya amalan-amalan, masih punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dengan berbuat baik serta mendoakan kedua orang tuanya. Masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Karena rahmat Allah yang luar biasa kepada kita semua. Karena belas kasihan Allah yang luar biasa kepada para hambanya. Nah, Yohanes itu yang pokok. Sedemikian rupa kaitannya antara muamalah dengan ibadah ini, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridallahu fi ridal walidi wa sukhtullahu fi sukhtil walidi. Ridha Allah itu ada pada ridhonya bapak, ridhonya orang tua. Dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Artinya kita sebagai manusia punya orang tua, kita disuruh mencari ridha orang tua. Jangan membuat orang tua marah. Saya tidak dapatkan hadis yang mengatakan bahwa orang tua itu harus mencari ridho anak. Tidak ada. Dalam urusan dunia mungkin, dalam urusan dunia mungkin. Tak beri ini, kamu sudah ridho dengan ini saya beri misalnya. Tapi dalam soal yang hakiki, yang pokok tidak ada.
Yang ada anak disuruh mencari ridho orang tuanya. Karena ridho Allah fi ridho walidi. Sebaliknya, sukhtullah fi sukhtil walidi. Itu sebabnya juga seseorang tatkala menisbatkan dirinya, menasabkan dirinya kepada orang lain, bukan bapaknya sendiri, tidak akan mendapatkan bau jannah. Tidak boleh. Walaupun bapaknya seperti apapun juga, sejelek apapun juga. Saya menyimpang sedikit. Beberapa orang datang kepada saya mengatakan bingung caranya bagaimana mau menerangkan pada anak yang sebenarnya anak angkat dia, tapi selama ini disebut sebagai anaknya. Tatkala sudah dewasa, sudah waktunya untuk diberitahu, bapak kamu sebenarnya itu, ibu kamu sebenarnya itu, bukan kami berdua ini. Berat sekali untuk mengatakan. Ya, saya bisanya mengatakan memang itu seharusnya sejak dulu dimulai diberitahukan. Tapi ada penisbatan palsu sehingga merasa dia selama sekian puluh tahun, belasan tahun ini ditipu. Itu bisa. Nah, mungkin kalau mau yang lebih tepat saya bilang silakan pergi ke minta bantuan ke psikiater, barangkali bisa dibantu sana gitu. Sebab salah penisbatan kepada bukannya. Diambil angkat jawaban ini boleh saja, tapi tetap dinisbatkan kepada orang tuanya. Tetap ditunjukkan bahwa kamu sebenarnya bapak kamu itu, ibu kamu itu, kamu di sini, ini saudara-saudara kamu, kakak-kakak kamu, karena kamu sudah disusui oleh ibu ini, gitu. Jadi kamu anak susu, bukan anak kandung, gitu. Diberitahukan seperti itu. Itu ya. Baik. Jadi menisbatkan seseorang pada orang lain tidak boleh. Orang tuanya sejelek apapun juga, kafir pun, musyrik pun, apalagi masih beriman, gitu ya. Itu orang tuanya tetap tidak boleh ditingkari. Jadi keridhaan orang tua itu diperlukan menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bagi kaum perempuan yang berumah tangga, yang masih mempunyai suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan menyatakan, idza ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan yang meninggal, yang mati, sedangkan suaminya itu ridho darinya, maka dia dijamin masuk ke dalam jannah. Tidak mengatakan tadkhul jannah, dakhalatil jannah. Artinya mesti masuk ke dalam jannah. Dan itu memakai fi'il madhi, padahal untuk mustaqbal, itu waktu yang akan datang. Itu untuk takkid. Jadi ayyuma imra'atin matat, mana-mana perempuan mati, wa zawjuha radin anha, sedangkan suaminya itu ridho dan dakhalatil jannah, dia mesti masuk ke dalam jannah. Dan sudah barang tentu ini berlakunya bukan untuk keluarga Firaun, tapi keluarga orang-orang yang beriman. Bukan juga ya Fir'aun atau misalnya, bukan yang seperti itu. Tetapi keluarga mereka yang bertakwa kepada Allah, yang oleh Allah sudah dikatakan bahwa mereka itu karena kebersamaan mereka dalam ketakwaan, mereka akan masuk ke dalam jannah, sama-sama masuk. Kadang-kadang saya agak tergelincir mengatakan bersama-sama masuk ke dalam jannah. Kok bersama-sama itu ya bareng-bareng itu ya. Tapi kalau sama-sama masuk, waktunya wallahu a'lam. Apakah bareng, apakah urut-urutan, bagaimana? Saya tidak dapatkan penjelasan. Coba kadang-kadang lisan saya tergelincir mengatakan bersama-sama. Kok bersama-sama itu? Maksudnya sama-sama, bukan tidak pakai ya. Ya, kembali pada itu tadi. Jadi pada prinsipnya kehidupan kita di dunia ini diisi dengan usaha untuk mendapatkan ridho. Pertama yang paling pokok adalah ridho dari Allah Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala itu ada beberapa persyaratan. Termasuk tadi dalam soal muamalah amaliyah, ridho dari orang tuanya. Demikian juga untuk perempuan, ridho dari suaminya, kalau punya suami dia. Nah, ini aturan ini harus kita jalani semuanya. Tentunya saya menyampaikan ini bukan kok peh itu bahasa Indonesianya. Ya? Bahasa Jawa peh.
Saya ini jadi orang tua, saya ini laki-laki jadi suami, bukan begitu. Tapi karena itu aturan itu sudah ada, saya belum lahir kok. Saya belum dilahirkan, orang tua saya belum lahir, aturan itu sudah ada. Al-Quran sudah turun sempurna, hadis Nabi sudah diriwayatkan, gimana? Itu yang pokok. Jadi kita sekedar menjalankan apa yang ada di sana. Nah, jadi ayolah pada kesempatan ini, ya saya mengajak kita semuanya, ayo kita memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah Ta'ala, karena yang demikian itu adalah jalan yang akan membawa kita kepada keridhaan Allah, itu pada belas kasihan Allah Ta'ala, kemudian akan dimasukkan ke dalam jannah. Goalnya, tujuan pokoknya, tujuan akhirnya itu adalah masuk ke dalam jannah sebagaimana disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Karena ingatlah, tidak ada seorang pun di antara kita yang mendengarkan maupun yang omong ini serta yang lain-lainnya masuk ke dalam jannah karena amalannya sendiri. Masuk ke dalam jannah itu karena keridhaan Allah, belas kasihan Allah, lalu oleh Allah dimasukkan ke dalam jannah. Jadi amal kita sekecil apapun, sebesar apapun juga itu yang pokok diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi oleh Allah, kita diberi rahmat, diberi belas kasihan oleh Allah. Kalau diberi belas kasihan, dimasukkan ke dalam jannah. Sebab sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, entah itu ibadah atau muamalah, itu tidak akan cukup memasukkan kita ke dalam jannah. Tuh, terus bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannah bi amalihi aw amaluhu yudkhiluhu jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian, atau kama qala, yang amalannya itu menyebabkan dia masuk ke dalam jannah. Tidak ada seorang pun. Seorang sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Apakah engkau juga tidak ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, "Wala an illa ayyatahammani rabbi bi rahmati." Tidak, aku juga tidak bisa masuk ke dalam jannah karena amalanku sendiri. Sebabnya aku masuk ke dalam jannah karena Allah itu menyelubungi aku, membungkus aku ini dengan rahmat dari. Jadi tujuan kita dalam beramal tadi semuanya mencari ridha Allah. Karena Allah ridha, Allah memberikan rahmat kepada kita. Karena Allah memberikan rahmat rahimnya kepada kita, Allah memasukkan kita ke dalam jannah. Itu prosesnya. Bukan kok kita ini kebaikan kita lalu banyak lalu masuk ke dalam jannah. Bukan. Itu ringkesan saja. Urut-urutannya prosesnya seperti itu. Apa yang saya sampaikan ini semuanya saya titipkan pada Allah Ta'ala dengan permohonan kiranya Allah berkenan untuk membukakan, melonggarkan dada kita semuanya, memberikan hidayah, memberikan kesabaran, kekuatan kepada kita semuanya untuk memahami apa yang saya sampaikan itu, kemudian bisa mengamalkan, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya